malam ini akan membahas tema pemahaman dasar dan informasi Pors Meta Pors Ecosystem, ya, proses Meta Pors Ecosystem. Nah, jadi ini adalah pembahasan yang kita rencanakan. Kenapa? Karena atas persiapan yang mana kita sudah memahami dan kita juga sudah mendapatkan informasi yang efektif tentang proyek ini. Nah, jadi artinya harapannya ini bisa bermanfaat untuk persiapan Power Team di awal bulan nanti. Nah, jadi kita masuk ke dalam slide berikutnya. Jadi sebelum saya masuk lebih dalam tentang materi Pors Ecosystem, teman-teman harus menyadari kekuatan prinsip dari proses ini adalah 5 kuncinya. Pertama, desentralisasi, kemudian secure. Nah, untuk security atau secure ini sendiri pastinya berhubungan dengan keamanan. Keamanan dana, kemudian keamanan tingkat dari secure-nya blockchain yang memang sudah teruji. Kemudian desentralisasi ini sendiri itu komponen yang paling utama, yang mana di sini adalah salah satu solusi yang paling diandalkan implementasi dari pengembangan teknologi blockchain yang tidak mempunyai sentral apapun, baik itu dana ataupun sistem. Nah, jadi kekuatan yang pertamanya itu di desentralisasinya. Nah, dengan pengembangan desentralisasi, pengembangan teknologi blockchain ke arah pemasaran sistem, sehingga komponen desentralisasi ini juga dilengkapi dengan security atau secure. Keamanan. Keamanan apa? Ya pastinya keamanan dana. Karena semua dana yang ada di dalam proyek ini itu ada di handphone masing-masing, di wallet masing-masing, artinya tidak ada dana yang dititipkan. Kemudian efisiensi, ini juga komponen yang masuk dalam kategori kunci dari prinsip proses. Efisiensi ini yang dimaksud adalah salah satu produknya, misalnya kita menggunakan produk digital yang memang tidak perlu disentuh dan tidak perlu dibawa dengan tingkat sentuhan atau terasa berat seperti itu. Karena di dalam pemasaran pada umumnya yang kita tahu, pemasaran sistem yang selama ini kita tahu pastinya ada produk yang nyata seperti itu. Nah, dengan adanya blockchain teknologi dengan produknya smart contract dan alat transaksinya adalah BUSD, artinya kita tidak bisa menyentuh semua itu. Nah, selain dari itu juga kita mengikuti efisiensi pengembangan atau pemasaran, yang mana pemasaran yang kita pegang atau yang kita jalankan di dalam pengembangan proses pada umumnya itu adalah menggunakan strategi atau edukasi online digital. Kenapa ini penting dan dijadikan sebagai efisiensi? Karena dengan kondisi saat ini kita mengadakan Zoom Academy misalnya, 50 orang anggaplah yang hadir. Untuk mengumpulkan 50 orang di seluruh Indonesia ini di dalam suatu forum itu sangat sulit. Tapi dengan adanya digital, artinya terciptalah yang namanya efisiensi. Kalau kita menggunakan offline, mengumpulkan tim leader yang ada di Indonesia ini di dalam sebuah gedung, artinya membutuhkan biaya yang cukup luar biasa. Selain dari itu, kita berbicara tentang pertemuan, kita juga melakukan pengembangan sistem pemasaran online, yang mana bisa kita lakukan dari kenyamanan rumah. Apa kelebihannya? Pastinya dari efisiensinya dapat, kemudian kita juga bisa menjangkau semua komponen atau marketnya sangat luas. Kemudian transparansi. Transparansi ini adalah komponen penting masuk dalam 5 kunci prinsip yang ada di proses. Kenapa? Karena dari transparansi inilah kejujuran itu ada. Karena pada prinsipnya penipuan terjadi karena ketidakterbukaan atau ketidaktransparansi. Kalau bisnis ini dinyatakan transparan 100% dan bisa dibuktikan by data, artinya potensi penipuan atau penipuannya itu tidak ditemukan seperti itu. Nah, itu adalah untuk keyakinan. Kemudian secara kualitas, teman-teman harus melihat bahwa proses ini mempunyai kualitas global, artinya standarnya adalah internasional. Teman-teman bisa menganalisis secara visual, mulai dari desain web, desain interface, kemudian connecting, kemudian teknologi Web3-nya yang terhubung dengan sinkronisasi blockchain-nya seperti apa. Coba teman-teman bandingkan dengan proyek-proyek bisnis pemasaran yang katanya desentralisasi juga. Belum ada.
Kemudian secara transparansi interface, semua komponen itu ada di dalam proses, mulai dari 1 kali 24 jam, income 1 kali 24 jam, kemudian historical lengkap, bahkan update global internasional secara keseluruhan di dunia itu secara langsung atau live. Seperti itu diambil dari blockchain teknologi dengan menggunakan interface Web3. Nah, teman-teman harus menyadari kualitas dari proses itu sendiri. Selain dari itu juga, proses mempunyai akademi dan diisi oleh orang-orang profesional, orang-orang yang mengerti tentang pengembangan pemasaran, mengerti tentang teknologi blockchain, dan pada intinya ini adalah tempat atau wadahnya orang-orang cryptocurrency global, orang-orang yang mengerti tentang konsep desentralisasi. Teman-teman harus melihat ke arah situ. Jadi antara kualitasnya proses ini sudah tidak meragukan lagi. Oke. Nah, kita membahas kunci dari proses. Artinya 5 poin itu yang harus kita pegang dan pastinya itu mempengaruhi perkembangan dari bisnis ini. Nah, dasarnya itu dulu yang kita harus pegang, kemudian sebelum kita masuk ke dalam materi selanjutnya, hal yang harus dipahami sebelum masuk ke materi akademi. Ya, kita akan jelaskan dulu di sini sebagai pembuka. Nah, program proses adalah bagian dari pengembangan smart contract teknologi blockchain ke arah sistem pemasaran terdesentralisasi. Jadi teman-teman harus menyadari bahwa proses ini adalah pengembangan teknologi blockchain. Oke. Pengembangan dari teknologi blockchain yang bergerak ke arah network atau sistem pemasaran. Nah, teknologi blockchain ini pengembangannya kita menyadari ada banyak macam. Ada mulai dari pengembangan cryptocurrency, kemudian untuk seninya atau untuk karya seni itu di NFT. Kemudian untuk ruang digital atau dunia digital itu metaverse seperti itu. Artinya teknologi blockchain ini mempunyai arah pengembangannya masing-masing. Ada juga blockchain teknologi ini pengembangannya ke arah game desentralisasi. Nah, untuk proses ini sendiri arah pengembangannya ke sistem pemasaran. Itu harus disadari bahwa bagian dari arah pengembangan blockchain teknologi ke arah pemasaran sistem. Nah, smart contract program proses ini tidak bisa dimatikan dan akan terus ada. Itu teman-teman harus yakinkan dulu itu. Ya, karena pada prinsipnya ketika teman-teman memahami smart contract, artinya teman-teman mengerti arti dari smart contract dan itu adalah pemahaman umum yang seharusnya bisa didapat secara bebas di pembahasan luar atau di dalam dunia akademi smart contract atau akademi blockchain. Nah, kemudian dalam hal teknologi perkembangan itu pastinya terus terjadi dan harus dipahami dan diikuti. Jadi teman-teman harus menyadari perkembangan dari sebuah teknologi itu memang terus-menerus dan kita harus menyadari itu. Jadi kalau teman-teman memegang sebuah handphone kondisinya saat ini dan teman-teman mungkin sudah melakukan penggantian handphone berapa kali, itu adalah bagian dari pengembangan dari teknologi. Harus disadari, teman-teman memegang handphone yang sekarang ini kondisi versi Android-nya itu udah tinggi. Berbeda 2 tahun atau 3 tahun yang lalu pasti versinya lebih rendah. Nah, kenapa itu terjadi? Karena itu adalah peningkatan, itu adalah perluasan. Kalau kita berbicara tentang handphone, perluasannya di mana? Perluasannya di fungsionalnya. Kalau teman-teman menggunakan handphone versi Android rendah yang dulu, mungkin secara fungsional aplikasi tertentu tidak bisa dibuka. Kemudian secara manfaat, mungkin kalau masih menggunakan Nokia jadul tidak bisa menggunakan WhatsApp. Itu adalah perluasan. Nah, perluasan di dalam teknologi ini mencakup semua hal, mulai dari perluasan market, perluasan fungsional, atau manfaat seperti itu. Itu harus disadari. Kita sedang menjalankan bisnis teknologi saat ini, bukan bisnis yang standar, bukan yang biasa-biasa aja. Nah, jadi teman-teman harus menyadari juga, menanamkan di dalam pemikirannya prinsip dari teknologi secara keseluruhan, bukan hanya teknologi blockchain, tapi apapun itu teknologinya,
yang kita tahu pasti ada perkembangannya. Kalau tidak ada perkembangan, teknologi itu lama-kelamaan akan memudar dan tidak ada fungsinya dan akhirnya ditinggalkan. Nah, ada beberapa teknologi yang mungkin sudah ditinggalkan, tapi di sisi lain ada teknologi pengganti yang lebih baik. Teman-teman harus melihat mulai dari pergerakan kemajuan dari TV yang ada di rumah kita, mulai dari TV hitam putih, tabung, LED, LCD, smart TV, dan lain-lain. Kedepannya mungkin berbeda lagi seperti itu. Nah, jadi banyak sekali konsep-konsep teknologi pada dasarnya adalah perkembangan. Sekarang kita berbicara tentang mobil pun, sekarang perkembangan yang akan terjadi. Kalau dulu yang kita tahu, mobil itu hanya ada manual. Dengan adanya teknologi, mulai muncul matic dengan segala macam pengembangan dari teknologi itu sendiri. Kedepannya menggunakan tenaga listrik, seperti itu. Nah, jadi teknologi terus berkembang. Teman-teman harus menyadari itu. Nah, setiap program baru yang diluncurkan adalah peningkatan dan perluasan dalam hal potensi, ya, market, fungsional, manfaat, dan lain-lain. Nah, ini adalah kesimpulan sebelum kita masuk lebih jauh tentang pembahasan Porsche Ecosystem. Nah, secara detailnya, materi tentang teknologi, arah pikiran kita seperti apa, itu ada di akademi sebelumnya. Teman-teman bisa melihat kembali, menguasai materi itu sehingga akan tersinkron dengan apa yang kita sampaikan malam ini. Oke.